Truk remblong tabrak sejumlah kendaraan di lampu merah. Fakultas Hukum UI tercoreng, belasan mahasiswa dituding melecehkan mahasiswi lewat grup WhatsApp. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy. Inilah seputar iNews Siang. Waspada bagi Anda yang berpotensi terkena serangan jantung, pemirsa. Seorang pria yang tengah mengemudi bersama ibunya tewas usai menabrak pohon besar di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur. Korban tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya akibat serangan jantung tiba-tiba. Isak tangis keluarga tak terbendung saat mengetahui salah satu anggota keluarga mereka meninggal dalam kecelakaan tunggal di kawasan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondokopi, Jakarta Timur. Warga dan pengendara mengevakuasi korban dari dalam mobil yang mengalami kecelakaan tunggal, menabrak pohon besar. Sebelumnya, korban dari arah Jalan Raya Bekasi Timur menuju arah Kaum tiba-tiba oleng dan kecelakaan tak bisa dihindari. Mobil pun ringsek pada bagian depan. Naas akibat kecelakaan ini, korban meninggal diduga akibat serangan jantung. Sementara ibu korban yang duduk di sebelahnya menderita luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondokopi. Kasus ini pun sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat selama proses evakuasi korban sebelum dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi dan identifikasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Baru pisan bang, astagfirullahaladzim nih, gede wisata nih. Nih, dong belum no, astagfirullah, di bawah banyak banget no orang no. Pemotor, astagfirullahaladzim no. Akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk Fuso hilang kendali dan menabrak 8 kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula ketika truk Fuso melaju dari arah Tambun Selatan menuju ke arah barat. Truk meluncur dengan kecepatan tinggi saat melintasi lampu merah. Diduga sopir tak bisa menginjak rem karena dalam kondisi rusak. Akibatnya truk menabrak sejumlah kendaraan. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, sementara korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda Purna Bakti di ruang sidang MK Jakarta Pusat. Anwar Usman tiba-tiba lemas saat mengikuti prosesi kirap. Setibanya di lobi gedung Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas. Mantan Hakim MK itu bahkan sempat dipegangi oleh sejumlah orang. Belum sempat kursi roda datang, Anwar sudah lebih dulu jatuh pingsan hingga digendong oleh rekan sesama hakim, diantaranya Saldi Isra dan Guntur Hamzah. Anwar Usman kemudian dibopang menuju sebuah ruangan kosong sambil menunggu kedatangan dokter. Sebelumnya prosesi wisuda Purna Bakti Anwar Usman berlangsung di ruang sidang MK di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Anwar Usman sempat menyinggung putusan Hakim nomor 90 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Menurut Anwar, putusan itu bukan semata-mata untuk keponakannya Gibran, tetapi juga ditujukan bagi seluruh anak muda. Kan jadi pintu aja sih. Enggak, itu bukan pintu untuk Gibran, untuk semua anak muda. Nah, itulah kesalahan persepsi orang. Putusan nomor 90 saat itu menetapkan bahwa seorang bisa mendaftarkan sebagai capres atau cawapres walaupun tidak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan itu kemudian menjadi jalan bagi keponakan Anwar Usman yaitu Gibran Rakabuming yang baru berusia 36 tahun untuk mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakultas Hukum UI tercoreng gara-gara ulah sekelompok mahasiswanya. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan setiap harinya. Dengan dikawal sejumlah petugas, 2 dari belasan mahasiswa Fakultas Hukum UI terduga pelaku pelecehan seksual di grup WhatsApp digiring ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itulah ratusan mahasiswa lain meluapkan emosi terhadap para terduga pelaku. Mahasiswa meneriaki terduga pelaku dan mempertanyakan motif di balik pelecehan seksual di grup WhatsApp yang viral beberapa waktu terakhir.
Sambil menunduk, kedua terduga pelaku meminta maaf dan siap menerima sanksi sesuai aturan. Sebelumnya, viral pelecehan seksual di grup WhatsApp beranggotakan belasan mahasiswa Fakultas Hukum UI. Pesan di grup beranggotakan belasan mahasiswa laki-laki itu kerap berisi ucapan tidak pantas dan mengarah kepada kekerasan seksual terhadap perempuan. Setiap harinya, konten grup WhatsApp tersebut memicu kemarahan publik karena dinilai merendahkan perempuan. Pihak Rektorat UI masih melakukan penelusuran dan verifikasi terkait dugaan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan operasi besar-besaran membasmi ribuan ikan sapu-sapu di seluruh kali di Jakarta. Ikan hama tersebut dituding jadi penyebab abrasi sungai dan mengakibatkan tanggul longsor. Mulai akhir pekan kemarin, ribuan ikan sapu-sapu di aliran Anak Kali Cideng di kawasan Bundaran HI Jakarta ditangkap petugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan. Spesies ikan hama itu makin mengkhawatirkan karena populasinya meledak tanpa diimbangi predator alami. Selain mengganggu habitat air, ikan sapu-sapu membuat lubang, mengakibatkan abrasi dan juga longsor tanggul. Ikan pemakan segala ini juga berbahaya jika dikonsumsi karena mengandung bakteri E. coli, salmonella, dan logam berat. Tidak hanya di Kali Cideng, Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan operasi pembasmian ikan sapu-sapu di seluruh kali di Jakarta. Ikan sapu-sapu ini merusak terutama tanggul lingkungan. Maka saya akan meminta bukan hanya di Jakarta Pusat, di semua wilayah yang ikan sapu-sapunya banyak untuk kita adakan operasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jakarta perang lawan ikan sapu-sapu. Tidak hanya petugas dinas, sejumlah warga secara swadaya menangkap ratusan ikan hama sapu-sapu. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di Kali Ciliwung, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Anissa, ada berapa banyak ikan sapu-sapu yang ditangkap hari ini? Iya, maraknya meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di aliran sungai maupun kali yang ada di wilayah Jakarta membuat warga ataupun penggiat lingkungan ini mereka turun langsung untuk menangkap dengan alat seadanya yakni menggunakan jala. Kalau dilihat di layar televisi Anda, David dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu warga yang sedang berupaya menangkap ikan menggunakan jala yang mana kalau per hari ini sudah ada lebih dari 20 hingga 40 ikan sapu-sapu yang ditangkap. Dan kalau dilihat juga memang ini lebih banyak populasinya adalah ikan sapu-sapu dibandingkan dengan ikan lokal yang ada di Sungai Ciliwung. Kita tahu bersama bahwa ikan ini merupakan ikan yang bersifat invasif sehingga bisa mengganggu keberadaan ikan lokal. Sehingga dari Pemkot Jakarta Pusat dan juga Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, serta Pertanian DKI Jakarta ini terus menggalakkan program yakni untuk membasmi ikan-ikan sapu yang ada di wilayah Jakarta. Dan kalau dilihat di layar televisi Anda, ini merupakan salah satu warga yang sedang berupaya melepaskan ikan sapu dari jala. Saya akan coba berbincang dengan Bapak Saiful atau sering disapa dengan Bang Ipul. Bang Ipul, saat ini populasi di wilayah Sungai Ciliwung seperti apa sih Pak untuk dari ikan sapu-sapu yang hidup di sekitaran sini? Oh, udah banyak banget ya. Maksudnya udah meledak lebarannya. Untuk sekarang tuh kita nebar aja udah hampir tiap tebaran tuh pasti ada dia. Wow, udah ibaratnya mendominasi terus ngalahin ikan-ikan lokal di sini tuh populasinya. Nah, kemudian penanganan apa saja yang sudah dilakukan dengan populasi yang kian meningkat? Kalau untuk penanganan kita sih di lapangan yang di Ciliwung ini sementara kita jala gitu kan untuk ikan-ikan yang besarnya. Terus kalau untuk cegah biar dia nggak berkembang biak lagi, telur-telurnya kita ambilin tuh yang ada di lubang. Seperti itu sih baru ya sekedar penanganan dari kita-kita aja. Nah, setelah diambil, kemudian ikan-ikan ini apakah langsung dimusnahkan atau ada penanganan lanjutannya? Iya, kita langsung kubur. Jadi sementara penanganan kita mungkin untuk amannya kita langsung kubur. Nah, ya, yang tempat-tempat terdekat dari Ciliwung aja sih. Nah, gitu. Dengan digencarkan program dari pemerintah yakni melawan ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta, mungkin tanggapan Bang Ipul sebagai penggiat lingkungan, dukungan yang diberikan kepada pemerintah akan seperti apa? Oh, alhamdulillah ya kita senang banget. Artinya pemerintah udah mulai turun tangan.
Karena sebelum-sebelumnya kita secara individu melakukan ini, jadi kedepannya mungkin penangkapan ikan sapu-sapu maupun penanganannya itu bisa lebih masif lagi ya pastinya, gitu kan. Ya, itu juga kepada kawan-kawan yang lain, yuk sama-sama kita mulai bergerak lagi karena dukungan udah mulai turun gitu kan. Yuk kita makin semangat, mudah-mudahan kedepannya Ciliwung kembali lestari lagi, ikan-ikan lokalnya juga bisa kembali eksis ya. Oke, baik. Siap. Terima kasih Bang Ipul atas waktunya. Itu tadi menjadi harapan kita bersama, tidak hanya di Sungai Ciliwung, namun di seluruh sungai yang ada di wilayah Jakarta bisa kembali lestari dengan adanya program yakni Lawan Ikan Sapu-Sapu oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk sementara saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Anda yang punya tunggakan utang bank di bawah 1 juta rupiah masih bisa ambil KPR tanpa kendala. Nah, aturan terbaru itu untuk mempermudah masyarakat yang sering ditolak bank karena punya catatan kredit macet saat mengajukan KPR. Masyarakat berpenghasilan rendah sulit punya rumah karena terkendala syarat KPR. Selain uang muka yang besar, pemohon KPR kerap terkendala catatan merah pada sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Biasanya karena punya tunggakan utang yang belum dibayarkan. Tapi sekarang ada kabar gembira, Anda yang punya tunggakan utang masih di bawah 1 juta rupiah tetap bisa mengajukan KPR. Untuk SLIK adalah untuk yang akan ditampilkan hanya yang 1 juta ke atas. Ya. Di laporan SLIK yang ditampilkan hanya yang 1 juta ke atas, baik itu merupakan akumulasi. Data OJK, tingkat persetujuan KPR masyarakat berpenghasilan rendah hanya sekitar 30 hingga 36%. Sisanya 70% tersandung kredit macet dan gagal mendapatkan KPR karena punya tunggakan di bawah 1 juta rupiah. Aturan baru OJK diharapkan bisa mempercepat program 3 juta rumah untuk masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 perampok berkedok debt collector babak belur diamuk warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku memaksa menyerahkan mobilnya sementara korban membeli mobil secara cash. Wanita ini nekat naik ke mobilnya saat dikejar debt collector dan berhenti di Jalan Sisi Mangaraja, Medan Johor, Kota Medan. Para pelaku berdalih akan menarik mobil, namun korban membeli secara cash. Para pelaku ternyata komplotan perampok yang menyamar sebagai debt collector hingga diamuk warga. 2 pelaku babak belur dan lainnya kabur. 2 pelaku diamankan warga untuk diserahkan pada polisi. Para pelaku ternyata menarik mobil secara acak pada warga. Nah, ini kejadian apa? Katanya mobil saya dibawa lari sama debt collector, padahal mobilnya katanya lunas. Kedua tersangka menjalani pemeriksaan di kantor polisi, sementara 4 temannya diburu polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Keasikan melihat koleksi ikan, 2 orang wisatawan malah terkunci di dalam wahana akuarium air tawar di Kebun Binatang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Video kedua wisatawan yang terkunci itu pun viral. Dua wisatawan asal Medan, Abdul Malik dan Ismail, tak menyangka terjebak di wahana akuarium ikan raksasa, objek wisata Kebun Binatang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebelumnya kedua pemuda ini tengah asik menikmati koleksi ikan di dalam wahana. Namun saat akan keluar, pintu akses malah terkunci. Keduanya pun berusaha mencari perhatian dengan berteriak. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, terjebak selama 30 menit, kedua korban sempat panik dan berusaha menghubungi petugas dari nomor di media sosial, namun tak ada respon. Beruntung, seorang petugas kebersihan mendengar teriakan korban dan segera melapor ke petugas akuarium. Tak lama berselang, gembok pintu pun dibuka dari luar hingga suasana mencair dan malah diwarnai tawa. Sementara petugas juga menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa ini. Habis sholat, HP kebetulan tinggal di dalam laci. Terus cleaning service manggil-manggil, ibu ada orang yang terkunci di dalam. Beneran kata saya kan? Iya beneran ibu. Masa iya kata kan? Iya bu katanya kan.
Petugas mengaku insiden ini baru pertama kali terjadi dan biasanya sebelum pintu dikunci selalu dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Pengunjung juga berharap prosedur pengecekan akhir dapat dilakukan lebih ketat demi menjamin keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kita ke mancanegara, aksi Israel berlanjut di Lebanon. Kali ini menggunakan amunisi fosfor putih. Militer Israel menjatuhkan senjata terlarang saat menyerang pemukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Serangan Israel ke Lebanon semakin brutal. Kali ini militer Israel menggunakan senjata fosfor putih di permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Fosfor putih yang dapat digunakan sebagai tabir asap atau senjata berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga sipil karena bisa mengakibatkan luka bakar parah serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada para penyintas. Penggunaan amunisi fosfor putih di wilayah padat penduduk melanggar persyaratan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, militer Israel juga menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Lebanon Selatan pada Oktober 2023. Beberapa serangan udara fosfor putih ditembakkan ke dua lokasi pedesaan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, yakni di Kfar Kela dan Jabal Blat, Lebanon Selatan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, para pecinta layar sinetron RCTI di Depok, Jawa Barat dan Tangerang, Banten kembali dibuat bahagia karena bisa langsung bertemu dengan para idola mereka secara langsung. Kehadiran para bintang sinetron membuat penonton setia larut dalam keseruan dan kebahagiaan. Histeria para penonton sinetron Terikat Janji dan Turun Ranjang begitu menggema di Cipondo, Tangerang, dan juga Depok, Jawa Barat. Tak hanya nonton bersama, mereka juga bisa bertemu langsung bersama para bintang sinetron. Dari sinetron Turun Ranjang, RCTI menghadirkan Faradila Yosi dan juga Maria Mary. Sementara dari sinetron Terikat Janji, hadir Fendi Chow dan Yorike Angelin. Terikat Janji yang dibintangi juga oleh Arya Saloka menjadi tontonan menarik yang tayang setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat, sementara Turun Ranjang tayang setiap hari pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Meriah banget, seru banget, bener-bener aku yang tadinya social anxiety, pas tadi sampai stage aku kayak terenyuh gitu karena kayak semuanya ternyata pada nonton dan pada berinteraksi gitu loh, interaktif jadinya. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.